karena saat ini sedang pandemi dan juga saya kembali suka dengan hobi saya berternak cupang. Teman-teman pada bertanya bagaimana sih caranya beternak cupang. Nah, setelah ini akan saya bagikan cara saya berternak cupang ya. Silahkan, semoga bermanfaat. Hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu kita harus memilih pejantan yang sudah siap ya. Ciri-cirinya adalah memiliki gelembung ini di atas. Nah, ini beberapa ini tandanya sudah bersedia. Jadi kalau kita menyatukannya dengan betina itu tidak akan terlalu lama. Yang kedua adalah size, meskipun ini sudah ada gelembungnya, tapi kalau ukurannya belum siap juga nanti akan sangat sulit untuk menernakkannya. Jadi kita di samping gelembung juga kita harus mengukur ukurannya. Selanjutnya kita harus menyiapkan indukan betina yang sudah matang ya. Nih beberapa indukan yang sudah matang. Ini dapat dilihat dari telurnya, ini yang merah ini kelihatan di perutnya ada telur. Dan kalau kita lihat dari atas ini sedikit menggembung badannya, artinya di dalamnya sudah cukup banyak telur. Bisa kelihatan ya untuk indukan yang berwarna putih atau selo tidak ada warnanya. Ini biasanya telurnya lebih kelihatan itu yang putih berbentuk sekitar segitiga itu. Selanjutnya kita harus menyiapkan air atau tempat, dan airnya betul-betul harus steril karena selama kurang lebih 1 bulan kita tidak boleh menggantinya karena burayaknya ukurannya lumayan. Setelah itu pejantan akan membuat sarang dan akan hari pertama mereka istilahnya adalah pengenalan, dan untuk hari kedua mereka akan memulai perkawinan. Dan biasanya siang itu telur sudah keluar semua ketika betina sudah ada di tepi daripada kolam atau tempat, artinya telur sudah habis sehingga betina harus segera diangkat, karena kalau tidak diangkat nanti akan memakan telurnya kembali. Di hari pertama atau pengenalan ini pejantan mulai membuat sarang sedikit di sini di pojokan, dan ini betinanya masih malu-malu kucing di sisi yang lain. Untuk tempat usahakan agar rapat dan juga tidak banyak lalu lalang aktivitas manusia seperti anak-anak ataupun eh, orang luar, sehingga si cupang merasa nyaman. Hari pertama dimasukkan jantan betina, hari kedua telur sudah ada, kemudian betina dipindah, hari ketiga, kemudian keempat, hari keempat nanti si cupang akan telurnya akan menetas. Tapi jangan langsung dikasih makan, karena kalau dikasih makan malah pakannya bisa nyerang anakan, karena anakan belum bisa berenang. Di samping itu anakan juga sudah membawa makanannya sendiri, sehingga kita tidak perlu memberikan makan. Makanan hidup itu baru bisa diberikan hari keempat ya. Misalkan artemia, kutu air, ataupun pakan-pakan yang lain yang memungkinkan. Seperti ini kita harus menggunakan jaring khusus untuk menyaringnya ya. Ini sangat kecil, bergerak-gerak. Seperti ini penampakan dari kutu air. Ini penampakan buraya umur 1 minggu ya. Ini penampakannya seperti ini, jadi sangat kecil ya. Ini kurang lebih 2-3 minggu burayanya mulai gede ya, mulai segini. Ini buraya umur 4 minggu dan kemungkinan sebentar lagi sudah bisa diberikan makanan yang lain. Kalau saya berikan cacing darah beku yang
fleksibel. Nah, cacingnya seperti ini nih. Jadi sebelum saya kasih makan harus saya cairkan dulu. Caranya dicemplungin ke kolam saja, cukup praktis. Ini umur 1,5 bulan, sudah diberi pakan cacing darah ya. Ini buraya umur 1,3/4 bulan ya, atau 7 minggu. Kalau yang ini sudah 2,5 bulan. Ini beberapa sudah saya berikan ke akuarium ya. Nah ini sudah lumayan, 2,5 bulan sudah harus masuk soliter, karena kalau tidak masuk nanti bisa saling bertarung dan ekornya menjadi rusak. Ini untuk jenis koi umur segitu belum mutasi full ya, baru mulai muncul warnanya. Demikian tadi sedikit teknik untuk beternak cupang dari saya, semoga bermanfaat. Saya sendiri memanfaatkan lahan yang tidak terlalu banyak ya, sekitar segini ya, sekitar 1 kali 5 atau 1 kali 6, sekitar 1 kali 6, lumayan cukup.